Banyak yang kemarin tanya ke saya, "Mas, itu datanya didapat dari mana? Apakah itu valid atau enggak? Kemudian bagaimana sih cara membaca data yang benar, Mas? Ini maksudnya apa? Kok tandanya nol, ada yang tanda strip, ada berkas masuk, kemudian ada berkas proses, persentase penyelesaian, itu maksudnya apa?" Nah, di pertemuan kali ini saya akan kupas tuntas bagaimana sih cara membaca data progres pemberkasan CPNS di kantrek-kantrek BKN di seluruh Indonesia. Nah, saya nanti akan jelaskan lebih detail setelah video berikut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh kepada teman-teman CPNS maupun P3K tahun 2021 yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini saya akan share bagaimana sih cara kita untuk mendapatkan data progres pemberkasan maupun cara membaca datanya. Nah, langsung saja kita praktek. Oke, untuk mengetahui bagaimana sih progres pemberkasan kita sudah berjalan sampai di mana, teman-teman perlu mengetahui teman-teman ini instansi yang dilamar masuk dalam kontrak berapa. Sebagai contoh, saya melamar di Kota Semarang. Ini masuknya di kontrak 1 Yogyakarta. Kemudian bagi teman-teman yang melamar di misalkan di Kota Cirebon atau di Kabupaten Bandung, itu nanti masuknya di Kantrek 3 Bandung. Seperti itu ya. Jadi teman-teman perlu pahami dulu teman-teman instansinya masuk di Kantrek berapa. Setelah itu teman-teman tinggal buka Instagram teman-teman ya. Kemudian kita cari search seperti ini. Misalkan Kantrek 1 ya. Kantrek 1 BKN. Nah, di sini akan tampil seperti ini ya. Nah, di postingan biasanya nanti ada update seperti ini. Ada update progres penetapan NIP. Ini dengan catatan Kantrek BKN-nya ini open data ya. Namun ada beberapa Kantrek BKN yang tidak open data. Nah, di sini terlihat update penetapan NIP ya. Update penetapan NIP bisa dilihat di websitenya. Nah, ini dilihat di slide berikutnya ya, yogyakarta.bkn.go.id. Sekarang kita masuk ke websitenya ya, Yogyakarta. Oke, sampai di sini teman-teman bisa lihat di sini. Kemudian di ini di pada pojok kanan atas nanti terlihat update penetapan NIK CASN 2021. Nah, ini adalah update-nya. Teman-teman nanti bisa cek sendiri ya. Ini untuk yang Kantrek 1 BKN Yogyakarta. Kemudian kita coba lihat yang Kantrek 2. Kantrek 2 apakah ada datanya atau enggak? Kantrek 2 punya Surabaya ya. Ini agaknya enggak ada ya teman-teman ya. Kantrek Surabaya coba. Oh, ini ada BKN 2 Surabaya. Jadi ini yang menyusahkan kita ya. Penggunaan nama akunnya ini tidak standar semua. Coba kita lihat di BKN Kantrek 2 Surabaya. Nah, di sini ada teman-teman untuk update-nya. Cek link update CSN di caption ya. Oke, siap. Coba kita lihat. Ini alamatnya. Kita bisa lihat bit.ly seperti ini. Coba kita buka. Nah, di sini ada linknya ya. Ini update terakhir tanggal 15 Februari 2022. Nah, ini lebih enak lagi nih. Datanya sudah dipecah-pecah. Jadi ada NIP P3K Guru, kemudian NIP CPNS, dan NIP CPNS STAN, dan CPNS ini ya daerah ya.
Coba kita lihat di sini. Nah, ini update-nya seperti ini. Ini prosesnya bisa teman-teman lihat masih 0%, ini ada yang 100, tapi ini guru ya. Bagi teman-teman yang guru silahkan nanti bisa cek sendiri. Kemudian bagi teman-teman yang ini ya, yang formasi umum bisa lihat di sini ya. Pendapatan NIP CPNS formasi STTD. STTD itu apa ya? STTD apakah sekolah kedinasan ya? Seperti STAN atau apa? Jadi ini yang CPNS kayaknya belum ada ini. CPNS yang formasi umum itu belum ditampilkan ya. Coba kita langsung ke kantrek yang lain ya, yang sudah ada aja ya. Misalnya kita ke kantrek 8 BKN. Nah, ini BKN kantrek 8. Di sini teman-teman nanti bisa lihat di update-nya terakhir tanggal 14 Februari 2022. Nah, ini teman-teman nanti bisa dilihat sendiri update-nya. Ini sudah saya ulas di video sebelumnya ya. Untuk update penetapan NIP-nya. Ini khusus formasi disabilitas. Kemudian ini khusus P3K. Kemudian ini NIP khusus CPNS dari formasi umum. Seperti itu. Kemudian kita beralih lagi ke kantrek 8 sudah, sekarang kantrek 12. Kantrek 12. Nah, di sini kantrek 12 ini punya Pekanbaru ya. Ini belum ada yang update ya. Jadi lucu sekali kok sampai sekarang belum ada update satupun di sini untuk progres penetapan NIP-nya. Padahal harusnya selaku instansi publik ini harus melaporkan kegiatannya ya. Ini coba kita buka Reelsnya ini, sorotannya. Nah ini terakhir nggak ada ini teman-teman. Oke, nggak ada. Kita balik lagi ke yang lain ya. Kantrek 10 coba. 10 Denpasar ya. Denpasar update terakhir ini tanggal 17 Februari 2022. Di sini update-nya. Ini sudah kita ulas ya di video kemarin ya. Nah, ini ada usul masuk. Ini usul masuk 0 berarti instansinya belum mengirim pengajuan penetapan NIP-nya ya. Ini belum mengajukan ini. Masih 00 seperti ini. Nah, seperti ini. Oke, kita beralih lagi ke kantrek yang lain ya. Kantrek 9 Jayapura misalnya. Ini juga sama nggak ada update nih. Nggak ada update sama sekali tentang progres penetapan NIP-nya. Kita beralih ke kantrek 14. Ini juga sama. Ini nggak jelas juga ini. Nggak pernah update. Nggak pernah update. Ini rapat-rapat di-upload. Kantrek 11 Manado. Kantrek 11 Manado itu nggak ada ya. Terakhir ini yang tentang CPNS, tentang pengumuman akhir pasca sangga. Jadi belum update data ya. Belum update data tentang progres penetapan NIP-nya. Coba kita pakai kata kunci BKN aja ya. BKN, karena ini setiap akun nggak standar semua ini. Nah ini BKN 7 Palembang coba. Nah ini Palembang sudah update nih teman-teman. Sudah update, kemarin belum update nih. Ini Palembang meliputi wilayah kerjanya ya Sumatera Selatan, Bangka Belitung, Bengkulu, dan Jambi. Ini P3K gurunya ya. Ini usul masuk, ini berarti instansinya belum mengirimkan ya berkas usulannya. Nah, seperti ini sudah
sudah mengirimkan. Ini sudah selesai, ini masih proses, ini juga masih proses. Oke. Coba kita yang CPNS-nya ya. Oh, CPNS-nya belum ada teman-teman. Ini baru P3K non-gurunya. P3K non-guru ini rata-rata sudah selesai. Ini berarti Musirawas belum mengirimkan atau memang belum ada formasinya. Tidak membuka formasi P3K guru ini maksudnya. Coba kita cek. Rata-rata sudah selesai ya untuk P3K non-guru. Tinggal ini yang Kabupaten Kaur ini belum. P3K non-gurunya belum diproses. Ini Kanrek 7 Palembang. Sekarang kita ke Kanrek yang lain. Coba ini BKN Makassar. Nah, terakhir 18 Februari ya. Ini. Terakhir 18 Februari 2022. Ini salah tulis ya teman-teman ya. Nah, ini yang lebih repot. Datanya dicampur ya antara P3K dan guru sehingga kita mau memilah-milah juga bingung ini. Seperti ini. Sinkronisasi atau usulan diterima, proses ACC, BTL, TMS. Oke, kemudian kita beralih ke yang lain. Nah, ini kita lihat ke Kanrek 5 BKN Jakarta ya. Ini baru update terakhir ini teman-teman. Laporan penetapan nomor induk calon P3K non-guru. Baru dia update seperti ini aja. Update-nya juga terakhir tanggal 10 Februari 2022. Ini padahal sudah tanggal 22 Februari 2022. Nah, ini Kalimantan Barat. Kemudian ini Lampung ya. DKI Jakarta. Ini memang wilayah kerjanya mencar ya, Kanrek 5 BKN Jakarta. Oke, kemudian mana lagi ya? Coba yang ini, Kanrek 3 Bandung. Nah, ini yang kemarin ini. Update 18 Februari 2022 pukul 19.42. Oke, kita lihat. Ini ya, untuk P3K guru tahap 1. Ini rata-rata banyak yang sudah diproses ya. P3K guru. Namun ini juga di slide yang kedua, ini banyak yang belum diproses. Karena untuk angkanya juga jumbo-jumbo ya teman-teman ya. Ribuan. Nah, ini ada 5.000 ini Provinsi Jawa Barat. Masih 0. Nah, ini juga tahap 2 apalagi ya. Banyak yang belum diproses. Kemudian untuk ini P3K non-guru. Ini rata-rata sudah selesai untuk yang slide pertama ini. Nah, ini juga rata-rata sudah selesai. Di slide kedua. Slide ketiga. Nah, tinggal. Kalau yang slide yang ketiga ini untuk CPNS ya. CPNS ini progresnya untuk 5 ini Kabupaten Bekasi, Kota Cimahi, Kota Cirebon, Kabupaten Subang, Kabupaten Tasikmalaya ini sudah selesai. Lainnya ini belum. Yang Kota Cirebon belum. Yang sudah selesai Kabupaten Cirebon ya tadi ya. Nah, ini juga masih belum diproses ini. Baru diusulkan. Nah, seperti itu. Nah, itu tadi cara untuk kita mengetahui progres penetapan NIP-nya. Nah, sekarang saya kasih tahu bagaimana sih cara membaca datanya. Cara membaca data ini juga penting ya teman-teman ya, biar nggak salah paham teman-teman. Nah, di sini saya kasih contoh yang Kanrek 1 BKN Yogyakarta ya. Kenapa saya pakai contoh ini? Karena ini data yang paling lengkap di antara kanrek-kanrek yang lain. Jadi ini yang paling lengkap.
Lainnya itu informasinya banyak yang disembunyikan. Nah, di sini ini ada kolom instansi, formasi, masuk, selesai, sisa, dan presentasi penyelesaian. Nah, saya akan membahas di kolom formasi ya. Di kolom formasi ini ada CPNS, ada P3K non guru, ada P3K guru, dan ada totalnya. Di sini ini ada instansinya ya. Mulai dari Provinsi Yogyakarta, kemudian Kabupaten Bantul, Kabupaten Sleman, Kabupaten Gunung Kidul, Kabupaten Kulon Progo, dan Kota Yogyakarta sendiri. Kita fokus di sini aja dulu ya, karena kita fokus untuk membaca datanya aja. Nah, pada kolom formasi dan masuk, silakan teman-teman cek ya, bandingkan. Misal, di sini pada CPNS ini ada 56 jumlah formasi. Yang masuk ini artinya ini dari instansi sudah mengusulkan. Ini ada 56, berarti semua formasi itu sudah diusulkan. Kemudian formasi CPNS di Kabupaten Bantul. Kita fokus di sini ada 213. Sementara usulan yang masuk ini 212. Nah, usulan yang masuk 212 ini berarti ada satu yang belum masuk. Satu yang belum masuk ini bisa kita analisa ya. Ini penyebabnya mungkin satu mengundurkan diri atau ada formasi yang kosong karena tidak ada pelamarnya atau ada formasi yang tidak memenuhi syarat semua, gugur. Seperti itu. Itu ada kemungkinannya kenapa satu itu ada selisih ya, ada selisih satu orang, itu penyebabnya seperti itu. Kemudian di Kabupaten Sleman ini, CPNS-nya dari formasi awal 158. Ternyata yang diusulkan hanya 153. Berarti ada 5 formasi yang tidak diusulkan, entah itu karena mengundurkan diri atau semuanya tidak memenuhi syarat atau memang tidak ada yang daftar. Seperti itu biasanya kalau yang tidak ada yang daftar ini formasi kesehatan ya, dokter biasanya. Nah, kemudian kita beralih ke Gunung Kidul. Nah, di Gunung Kidul ini CPNS-nya ada 98, tetapi yang baru diusulkan 2. Nah, diusulkan 2 ini seperti apa? Saya juga kurang tahu. Ini bisa jadi yang diusulkan baru 2, yang baru fix ini 2. Lahirnya belum diusulkan. Itu bisa jadi. Kemudian kita ke Kabupaten Kulon Progo. Ini ada 129. Sementara di kolom CPNS-nya masih tanda strip. Nah, tanda strip ini bisa jadi ini belum diusulkan ya, teman-teman. Belum diusulkan oleh instansinya sehingga dikasih tanda strip. Kemudian di Kota Yogyakarta ini ada 546, ini juga sama, ini masih di tanda strip, berarti belum diusulkan. Jadi kalau belum diusulkan, apalagi proses, apalagi teman-teman berharap selesai, ini berarti belum. Berarti bola masih di tangan instansi, belum di BKN ya teman-teman. Jadi teman-teman perlu mencermati kenapa progresnya lama, apakah dari penyebabnya dari instansi yang lambat untuk mengusulkan atau dari BKN-nya memang prosesnya terlalu lama. Nah, teman-teman nanti bisa menilai sendiri. Kemudian kita ke P3K non guru, ini juga sama statusnya di Provinsi DIY, ini P3K non gurunya ada 26, sementara yang diusulkan 19. Apakah ini ada formasi yang kosong? Oh, 19. Apakah ini ada formasi yang kosong atau ada yang tidak lulus seleksi ya? Kalau P3K non guru ini seperti yang kita ketahui, ini banyak yang tidak memenuhi passing grade ya, teman-teman. Jadi teman-teman jangan heran kalau yang P3K non guru kemarin ini banyak yang tidak memenuhi passing grade. Akibatnya
antara formasi yang diusulkan dengan formasi awal ini pasti ada gap. Rata-rata ada gap. Rata-rata semua instansi ada gapnya, teman-teman. Kemudian di sini untuk yang Kabupaten Bantul, formasi awal ini strip, berarti artinya Kabupaten Bantul tidak membuka formasi P3K non-guru ya. Makanya dikasih tanda strip pada formasi awalnya. Kemudian Kabupaten Sleman, ini ada 4, sementara usul yang masuk 3. Nah, kemudian Gunung Kidul ada 55, P3K non-gurunya yang lulus yang diusulkan ini 21. Jadi banyak sekali yang nggak lulus ya kemarin ya. Kemudian Kulon Progo, ini ada 263. P3K non-guru yang masuk ini 192. Berarti ada sekitar berapa ini? Ada 70-an ya. 75 yang tidak lulus seleksi. Kemudian Kota Yogyakarta ini 116. Ini yang diusulkan cuma 47. Nah, sampai di sini paham ya teman-teman ya. Untuk yang P3K non-guru ini rata-rata yang diusulkan pasti tidak sama dengan formasi awalnya. Karena ya itu, banyak yang tidak lolos passing grade atau ada yang mengundurkan diri. Tetapi kalau yang P3K jarang sekali yang mengundurkan diri. Kata-kata itu tidak lulus passing grade yang kemarin. Nah, sekarang kita beralih ke kolom selesai. Setelah masuk, tentunya teman-teman melihat di kolom selesai. Kolom selesai ini kalau dikasih tanda strip, berarti belum diproses. Seperti itu ya. Jadi kalau misalkan masih strip, berarti belum diproses. Otomatis nanti di kolom sisanya ini masih sama dengan usulan yang masuk ya. Ini masih sama. Makanya teman-teman bisa lihat di rumusnya ini, if. Nah, di sini. Ini ada rumusnya ya dari sana ya. Kemudian kita beralih ke selesai lagi ya. Ini di Kabupaten Sleman. Kabupaten Sleman ini usul yang masuk ini kan 153. Sementara yang sudah selesai 148. Nah, 148 ini nanti di kolom sisa ini ada 5. Berarti sudah fix ya. Ini berarti tinggal 5 yang belum diselesaikan. Nah, kenapa ada instansi yang progresnya masih, misalkan ada yang masih setengah, atau misalkan ada yang di sini ada 148, sisanya masih 5, kok nggak diselesaikan dulu satu instansi? Kenapa seperti itu, Mas? Jadi gini, jadi di tim di Kantrek itu biasanya dipecah-pecah ya teman-teman. Oh ini satu tim misalkan 2-3 orang nanti menyelesaikan satu instansi. Kemudian 2-3 orang dibentuk satu tim. Ini misalkan menyelesaikan di Kabupaten Sleman, ini menyelesaikan di Kabupaten Gunung Kidul, ini yang menyelesaikan di Kabupaten Kulon Progo seperti itu. Jadi progresnya tidak merata seperti ini. Kemudian kita beralih ke sini ya, Kulon Progo. Ini yang diusulkan P3K non-gurunya ada 192. Ini sudah selesai semua 192, otomatis ini di kolom sisanya ini masih 0. Seperti itu ya kira-kira ya teman-teman cara membaca datanya. Kemudian ini persentase penyelesaian, ini untuk mempermudah data aja ketika pelaporan ya bagi instansinya. Oh ini sudah 100%, oh ini masih 96,73% dan lain sebagainya. Ini sebagai progres aja kalau yang persentase penyelesaian. Seperti itu. Nah ini di kabupaten-kabupaten lain di Provinsi Jawa Tengah ini juga sama ya. Progresnya ini rata-rata belum selesai semua. Yang diutamakan ini P3K non-guru. Jadi yang diutamakan P3K non-guru, kemudian untuk yang guru ini biasanya yang tahap 1 ini pun baru masih sedikit ya. Belum ada setengahnya. Karena yang guru ini
banyak sekali teman-teman. Jadi untuk yang teman-teman dari formasi guru ini harap bersabar. Karena apa? Ini dari jumlah formasi ini sudah ada ribuan ya teman-teman ya. Ini ribuan. Yang Provinsi Jawa Tengah aja untuk guru SMA ini ada 10.808. Nah, ini saya nggak tahu ini selesainya sampai kapan ya. Oke, sekian dulu yang bisa saya sampaikan. Semoga bermanfaat ya. Bagaimana cara kita untuk mencari data progres penetapan NIP-nya maupun cara membaca datanya agar teman-teman tidak salah paham. Seperti itu. Like jika kalian suka dengan video ini ya, dan share video ini ke sosial media kalian masing-masing dan juga ke teman-teman yang lain. Saya Basuki Rahmat, salam Prakom Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.